Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Aji Online, para penghobi PLTS atau yang ingin memulai PLTS. Hari ini saya mau update lagi tentang PLTS saya yang tinggalan, yang kecil, yang cuma 400 watt. Siang ini di video sebelumnya saya kan mendapatkan hanya 4,6 ampere siangnya. Apakah karena kebetulan baterainya penuh atau tidak? Untuk itu saya akan tes dengan loading, yaitu menghidupkan Magic Jar ya, sehingga kita bisa lihat berapa ampere yang sebenarnya yang bisa dihasilkan dari panel yang lama ini. Kemarin kan dia cuma dapat 105 kali 24 sekitar 120 watt dari 300 panel. 300 watt panel berarti hanya 40% efisiensi, 40% dari daya maksimal yang dia bisa hasilkan. Umur panelnya udah hampir 12 tahun. Kemarin saya tes dan hasilnya hanya 40%. Tapi kita akan pastikan lagi, karena menurut teman-teman yang lain itu mungkin saja ampere yang masuk nggak bisa maksimal karena baterainya udah penuh. Jadi kita kasih loading yang tinggi sehingga apakah ada perubahan untuk ampere yang masuk, atau melihat apakah seberapa real sisa dari kapasitas panel yang sudah berumur 12 tahun ini. Ini ada Magic Jar kecil, jadi kita akan hidupkan ya. Jadi kita akan hidupkan, kita akan colokkan. Ini mungkin sekitar berapa ya dayanya ya? Kurang tahu, mungkin sekitar 300 watt mungkin ya, 300. Oh ya, 300 watt ini. Ini 300 watt. Di situ ada dispenser yang lebih besar, mungkin 350 watt ya. Cuma harus pindahin lagi. Nggak apa-apa ya, saya pindahin dulu ya ke tempat colokan. Ya, ini dispenser udah saya pindah, ini sekitar 400 watt juga ya. Jadi sekarang saya cek dulu berapa daya yang sudah terpakai, yang terbaca di inverternya. Saat ini yang terbaca hanya 10. Enggak lah, ya cuma 0 ya. Sorry. Karena goyang-goyang ini tadi. Hanya 10 watt. 10 watt kepakai dengan ampere yang terbaca 4,6 ampere ya, dari panel ngecas ke baterai ini. Jadi saya akan hidupkan dispensernya. Ini dispensernya nih, karena lama nggak dipakai jadi udah. Oke, kita hidupkan. Hidup ya. Kita akan cek berapa daya yang terpakai. Daya yang terpakai ini 353 dikurangi 10, jadi dispenser aja 340 watt ya, 350 watt lah ya. Nah sekarang tadi dari ini naik nih ampernya jadi 5,3 sih, dari 4,6 ya. Jadi naik dia. Terus voltase dari 25,8, dari 27,5 jadi 25,8. Nah ini 25,8 ya. 5,8. Kita lihat loadingnya masuk ke ini. Sorry, ke strum. 5,3 ampere tadi 4,6, sekarang ke 5,3. 5,3 dikali 25. Ini kalau 25,6,7 itu dikali 5,3 ampere itu hasilnya cuma 136 watt. Jadi daya yang masuk ini hanya 5,3 ampere nih. Jadi 130 watt dari 300 watt ya, 40%, 45% ya dari ini, dari panel. Teman-teman, jadi tadi kita udah coba, kita sedang menghidupkan dispenser dengan saya ngecas HP, jadi itu totalnya daya kepake 350 watt. Setelah diisi beban 350 watt, daya yang masuk dari PV dari tadi 4,6 ampere menjadi 5,3, naik 0,6. Jadi daya yang masuk sekitar 136 watt ya, dari 300 WP solar panel yang sudah berusia 12 hampir 13 tahun.
Nah, untuk lebih akuratnya di video berikutnya saya akan pasangkan wattmeter DC sehingga pengukurannya lebih valid. Tapi ini yang real time-nya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya ini 12 tahun sisa hanya 45%. Saya nggak tahu apakah karena panel yang saya beli juga bukan yang bagus atau gimana, tapi itulah yang hasil realnya sekarang. Yang saya pakai ini inverter sejuta umat, merek apa ya? Nah ini ya, oh ya, yang 1000 ini teman-teman pasti tahu lah. Dengan continuousnya maksimal 500, di sini kepake 356 ya, mendekati 80% dari maksimal continuousnya ya. Nah, saya pernah pakai Gerinda dan ini bisa ya, tapi saya sarankan inverter model begini tidak didesain untuk yang kerja berat ya, tidak untuk kerja-kerja induksi. Tapi ini happy banget ya. Udah ada PLTS, itu ada meteran PLN tapi nggak pernah saya pakai. Pernah juga petugas P2TL itu ngecek ke sini, ke Tegalan. Saya tanya kenapa sih ngecek? Oh, hanya ngecek rutin kok tumben gitu, karena sebelumnya kan nggak pernah ada. Mungkin dicek karena saya hampir nggak pernah beli token, hanya sekali atau 2 kali aja beli token, dan sekarang sudah hampir nggak pernah lagi. Dan nggak pernah lagi memang beli token karena cukup dari solar panel yang ada. Nah teman-teman, kalau mau membuat solar panel membuat PLTS off grid yang masih bingung, teman-teman bisa kontak saya, WA-nya ada di deskripsi channel. Kalau teman-teman awam banget, paling gampang deh teman-teman mau buat berapa, kapasitasnya berapa, itu teman-teman tinggal beli barangnya, ntar saya tinggal rakitkan, nggak ada biaya. Jadi saya pingin belajar, kebetulan saya nggak punya biaya juga, jadi banyak yang membantu. Jadi teman-teman bisa kirimkan barangnya, bahannya, toko link pembeliannya bisa saya kasih, atau teman-teman cari sendiri, saya rakitkan, dan saya akan kirim kembali ke teman-teman. Jadi saya dapat belajarnya, teman-teman dapat manfaatnya. Itu saja dari saya, terima kasih, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya. Ciao.